Baik, izin Ibu dan teman-teman, saya akan menjelaskan mengenai pengertian gangguan terhadap pembicaraan dan mekanisme gangguan terhadap pembicaraan. Gangguan terhadap pembicaraan atau speech interference adalah kondisi ketika suara bising atau noise menghalangi kemampuan manusia untuk berkomunikasi secara efektif melalui percakapan. Meskipun tingkat kebisingan tidak cukup kuat untuk menimbulkan kerusakan pendengaran, suara tersebut tetap dapat menutupi atau masking suara pembicara sehingga kata-kata menjadi kurang jelas. Selanjutnya adalah mekanisme terjadinya speech interference. Yang pertama, masking effect, yaitu noise menutupi suara percakapan terutama pada frekuensi 500 hingga 4000 Hz, frekuensi percakapan manusia. Frekuensi noise yang berada dalam rentang ini sangat efisien menekan audibilitas suara manusia. Yang kedua, pengaruh jarak pembicara dan pendengar. Semakin jauh jaraknya, semakin lemah sinyal suara pembicara dan semakin mudah tertutup oleh noise. Pada jarak rumah atau kantor, 4,5 sampai 6 meter, dibutuhkan kebisingan latar kurang dari 5.000 desibel A agar percakapan normal bisa terberlangsung. Terakhir, pengaruh struktur kata dan komponen frekuensi. Beberapa fonem, misalnya S, F, T, sangat mudah hilang jika terdapat noise frekuensi tinggi. Akibatnya, noise dapat menghilangkan bagian-bagian kata sehingga pemahaman terganggu. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu dan teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Fani Nurfiala dengan NIM 236. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sini. Speech interference level atau SIL itu sendiri pertama kali dikenalkan oleh Baranek pada tahun 1954, di mana cara kerja SIL itu sendiri yaitu dengan melihat rata-rata tingkat kebisingan pada tiga pita frekuensi yang berhubungan langsung dengan percakapan manusia, yaitu 500, 1000, dan 2000 Hz. Yang ketiga frekuensi ini dipilih karena merupakan frekuensi utama yang menentukan kejelasan suara manusia. Nah, melalui SIL, kita bisa mengetahui seberapa sulit percakapan berlangsung pada kondisi kebisingan tertentu. Namun, dalam praktik modern, pengukuran gangguan komunikasi itu sudah lebih sering menggunakan dBA. Selanjutnya, batas kebisingan untuk percakapan normal. Yang pertama ada kecil dari 50 dBA. Pada tingkat kebisingan ini, percakapan masih bisa dilakukan dengan jelas pada jarak 4-6 meter, di mana biasanya pembicara itu tidak perlu menaikkan volume suara. Selanjutnya, 50-60 dBA, di mana pada tingkat ini, pendengar itu mungkin mulai kesulitan memahami percakapan dan biasanya itu perlu sedikit menaikkan suara. Selanjutnya, 60-70 dBA. Pada rentang ini, percakapan jarak jauh itu hampir tidak mungkin dan pembicara itu perlu berbicara lebih keras lagi. Selanjutnya itu besar dari 70 dBA, di mana pada tingkat ini komunikasi normal menjadi sangat sulit meskipun jaraknya dekat dan biasanya itu orang harus berbicara dengan upaya suara maksimal. Selanjutnya besar dari 75 sampai 80 dBA, di mana pada tingkat kebisingan ini komunikasi itu hampir tidak mungkin dilakukan bahkan jika pembicara itu sudah berteriak. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya itu dampak speech interference dalam kehidupan. Yang pertama, gangguan komunikasi pada ruang kelas, rumah sakit, dan juga kantor. Yang kedua yaitu menghambat proses belajar, diskusi, ataupun koordinasi kerja. Yang ketiga, pada transportasi dan industri, gangguan komunikasi dapat menimbulkan kecelakaan kerja dikarenakan peringatan tidak dapat terdengar. Yang terakhir yaitu di kota besar, noise jalan raya menyebabkan orang sering tidak jelas saat berbicara melalui telepon ataupun tatap muka. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Sebelumnya izin Ibu dan kawan-kawan, perkenalkan nama saya Siti Al-Majida dengan NIM 24 Annoyance adalah perasaan tidak nyaman atau displeasure atau rasa jengkel yang diakibatkan oleh kebisingan yang dianggap sebagai pengganggu aktivitas. Efek annoyance bersifat subjektif.
Dimana annoyance ini sifatnya berbeda-beda di setiap orang. Annoyance ini bertindak sebagai efek di luar kerusakan pendengaran secara fisik atau non-auditory effects. Annoyance ini bukan hanya sekedar emosi, namun juga dapat menimbulkan respon fisiologis manusia, di mana annoyance dapat memicu lepasnya hormon kortisol yang bertindak sebagai hormon pemicu stres. Jika annoyance terjadi secara terus-menerus, maka dapat memicu peningkatan tekanan darah atau hipertensi dan penyakit jantung, yaitu kardiovaskular. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke faktor penyebab annoyance. Seperti yang kita tahu bahwa annoyance merupakan kondisi tidak nyaman atau terganggu akibat suara. Nah, tentunya faktor penyebab annoyance ini akan cukup banyak. Bisa kita lihat yang pertama adalah faktor akustik. Di faktor akustik, salah satu faktornya itu adalah tingkat kebisingan. Semakin tinggi intensitas suara, maka semakin tinggi juga annoyance yang akan disebabkan. Kedua adalah frekuensi suara. Suara bernada tinggi atau tajam cenderung lebih mengganggu sehingga bisa menyebabkan annoyance juga. Ketiga, durasi paparan. Kontak bising yang lama meningkatkan rasa terganggu. Seperti yang kita tahu, annoyance itu rasa tidak nyaman akibat suara atau kondisi suara. Sehingga apabila durasi paparan yang terlalu lama, maka itu akan menyebabkan annoyance. Keempat adalah pola bising, fluktuatif atau impulsif. Suara yang tiba-tiba muncul atau tidak stabil bisa juga menambah penyebab dari annoyance itu sendiri. Selanjutnya kita masuk ke faktor yang kedua, yaitu faktor non-akustik. Nah, di faktor non-akustik sendiri ada 4 faktor. Yang pertama adalah faktor individu. Faktor individu bisa saja berisi usia, kesehatan dan tingkat stres, dan preferensi atau toleransi terhadap kebisingan. Selanjutnya itu adalah faktor psikologis, yaitu persepsi kendali, apakah dapat dihindari atau tidak suara yang kita dengar itu. Kedua, sikap terhadap sumber bising. Apakah kita menganggap suara bising itu mengganggu kita atau justru tidak masalah. Ketiga adalah harapan dan pengalaman sebelumnya. Bagaimana pengalaman-pengalaman kita eh, pada masa sebelumnya terhadap kebisingan. Apakah kita menganggap itu biasa saja atau justru mengganggu. Itu termasuk juga ke faktor psikologis. Yang ketiga adalah faktor sosial dan lingkungan. Kualitas bangunan dan insulasi suara. Dua, kepadatan pemukiman. Tiga, kepuasan terhadap lingkungan tinggal. Dan terakhir, norma atau kebiasaan lingkungan. Apakah daerah kita, tempat tinggal kita, sudah sering terkena polusi suara yang konstan setiap harinya, atau justru tidak. Ini juga bisa masuk ke pertimbangan faktor yang menyebabkan annoyance. Yang terakhir adalah faktor kontekstual. Pertama itu adalah waktu kejadian. Seperti yang kita tahu, apabila terjadi di malam hari, maka itu kesannya akan lebih mengganggu. Selanjutnya adalah aktivitas yang sedang dilakukan. Nah, misalnya kita sedang belajar atau mau tidur, apabila terjadi kebisingan atau gangguan suara, tentunya ini akan menyebabkan annoyance. Berbanding terbalik ketika kita sedang mungkin tidak sedang fokus kepada satu pekerjaan saja, atau sedang bersantai, sehingga eh, gangguan suara tadi itu akan berbeda konteksnya, bisa menyebabkan annoyance atau tidak. Nah, selanjutnya ada annoyance dalam studi empiris. Studi empiris sendiri itu adalah studi atau penelitian yang berbasis data. Nah, dalam studi empiris, annoyance dipahami sebagai rasa terganggu akibat kebisingan yang diukur melalui kuesioner. Kuesioner ini merupakan salah satu metode dalam studi empiris, karena studi empiris sendiri adalah penelitian atau studi berbasis data. Nah, penelitian menunjukkan bahwa annoyance tidak hanya ditentukan oleh tingkat kebisingan, tetapi juga oleh persepsi, sikap, dan kondisi lingkungan, sehingga menjadi indikator penting dampak non-auditory pada kualitas hidup. Nah, poin utama dalam studi empiris ini yaitu semakin tinggi kebisingan, maka semakin tinggi annoyance yang kita alami. Kedua, faktor non-akustik berpengaruh besar, seperti persepsi, sikap, dan faktor seperti yang sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya tadi. Ketiga adalah kebisingan malam hari paling meningkatkan annoyance. Karena pada malam hari adalah waktu kita beristirahat, sehingga gangguan suara sedikit pun dapat menyebabkan annoyance.
Yang ketiga yaitu sikap negatif terhadap sumber bising meningkatkan gangguan. Maksud sikap negatif di sini misalnya gangguan-gangguan yang suara yang dialami itu misalnya berupa suara proyek bangunan ataupun suara lolongan anjing ataupun gangguan-gangguan lainnya yang membuat kita memiliki persepsi negatif sehingga kita bisa mengalami annoyance karena sikap negatif terhadap sumber bising tersebut. Nah, yang terakhir adalah studi empiris ini dipakai untuk dasar penetapan batas dan kebijakan kebisingan. Dari data-data studi empiris ini, kita bisa melihat bagaimana respon masyarakat dan bagaimana tanggapan masyarakat terkait suara-suara yang bisa menyebabkan mereka mengalami annoyance. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri yaitu Muhammad Akbar dengan NIM 2410942045, yang mana itu adalah materi tentang korelasi atau hubungan antara speed interference dan annoyance. Yang dimana untuk pertama keduanya itu adalah efek psikologis atau sosiologis dari noise atau kebisingan. Di mana kebisingan itu seperti yang kita ketahui tidak hanya menyebabkan gangguan fisiologis terhadap pendengaran, tetapi juga menimbulkan tekanan mental, perubahan perilaku, dan hambatan interaksi sosial. Lalu speech interference sendiri muncul ketika kebisingan mengganggu kemampuan seseorang dalam berbicara maupun memahami ucapan yang lain. Eh, dari itu sehingga proses komunikasi tidak berlangsung secara efektif. Itu merupakan munculnya speech interference. Lalu untuk yang dari annoyance itu mencerminkan respon emosional dan kognitif berupa perasaan terganggu, jengkel ataupun stres dari paparan bunyi yang tidak diinginkan, seperti gangguan dari orang yang lagi mengetuk-ngetuk palu atau sebagainya gitu. Dari situ kita dapat mengetahui keduanya termasuk kategori dalam dampak kebisingan yang tidak terlihat secara fisik, tapi berpengaruh terhadap kenyamanan psikologis dan sosiologis manusia. Lalu untuk yang kedua itu adalah speech interference berfokus pada gagalnya komunikasi verbal, sedangkan annoyance lebih luas dan mencakup reaksi emosional. Nah, untuk yang kedua itu adalah perbedaan mendasar antara speech interference dan annoyance, itu sendiri terletak pada cakupan dan fokus dampaknya. Seperti speech interference secara spesifik berkaitan dengan kegagalan komunikasi verbal akibat kebisingan. Misalnya ketika seseorang tidak dapat mendengarkan atau berbicara dengan jelas selama berinteraksi. Lalu untuk yang gangguan ini itu sendiri mengharuskan individu untuk meningkatkan volume suara, mengulang ucapan, atau bahkan menghentikan komunikasi karena suara lingkungan yang terlalu dominan. Berbeda dengan annoyance, itu memiliki cakupan yang lebih luas karena tidak hanya berkaitan dengan komunikasi, tetapi menyangkut seluruh spektrum respon emosional terhadap kebisingan, termasuk rasa terganggu, gugup, marah, atau bahkan kelelahan mental, di mana annoyance dapat timbul meskipun tidak ada komunikasi yang dilakukan, karena fokusnya adalah persepsi ketidaknyamanan dan reaksi psikologis terhadap kebisingan itu sendiri. Dari situ, speed interference dapat diketahui lebih bersifat sempit dan konkret, sementara annoyance lebih mencerminkan dampak emosional yang lebih komprehensif. Nah, untuk yang ketiga itu adalah hubungan antara speed interference dan annoyance. Itu bersifat saling memengaruhi. Namun arah kausalitas yang paling umum adalah bahwa gangguan komunikasi dapat memicu reaksi emosional negatif, seperti ketika seseorang mengalami kesulitan dalam berbicara atau mendengar akibat paparan kebisingan. Beban kognitif meningkat karena individu harus berkonsentrasi lebih keras untuk memahami informasi. Kondisi ini menimbulkan kelelahan mental dan meningkatkan potensi munculnya stres, rasa frustasi, serta kejengkelan. Situasi ini juga bisa jadi intens jika komunikasi yang terganggu terjadi dalam konteks penting seperti proses belajar mengajar, rapat, atau interaksi sosial yang membutuhkan kejelasan pesan. Oleh karena itu, speech interference sendiri sangat berpotensi menjadi faktor pencetus annoyance, dan semakin parah gangguan komunikasi yang dialami, semakin tinggi pula kemungkinan seseorang mengalami tekanan psikologis akibat kebisingan atau annoyance itu sendiri. Nah, untuk yang terakhir itu adalah keduanya mempengaruhi produktivitas, kualitas hidup, dan interaksi sosial. Di
di mana speech interference dan annoyance tidak hanya berdampak pada kondisi mental sesaat, tetapi juga memiliki implikasi yang lebih luas terhadap produktivitas, kualitas hidup, dan dinamika sosial individu di lingkungan kerja dan pendidikan. Kebisingan yang mengganggu kemampuan komunikasi dan menimbulkan tekanan emosional dapat menurunkan konsentrasi, seperti meningkatkan tingkat kesalahan dan memperlambat penyelesaian tugas. Lalu dalam konteks domestik, annoyance yang kronis dapat menyebabkan penurunan kenyamanan tidur, gangguan tidur, kelelahan, dan ketegangan emosional. Dengan demikian, kedua dampak kebisingan tersebut berkontribusi terhadap penurunan kesejahteraan, produktivitas, kualitas hidup, dan interaksi sosial, sosial manusia itu sendiri. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.